Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wali Kota kita yang begitu panjang lebar sudah menjelaskan apa yang menjadi kewenangan kita, Bapak Haji Yani Wahid Purwoko, Wali Kota Jakarta Barat, didampingi oleh asisten-asisten sudin-sudinnya, juga Pak Camatnya, juga Pak Lurahnya, dan satpol-satpolnya. Terima kasih sudah hadir semuanya. Saya nggak absen satu lagi, tadi sudah diabsen oleh Pak Wali. Kami nggak datang, dapat ada PD Point, yang datang juga dapat PD Point. Kemudian yang saya hormati Bapak Kapolsek Cengkareng, Pak Situmorang, kasih langsung juga buat saya. Juga Pak Dan Ramil, Pak Kurniawan, juga para ketua RW dan ketua forum RW dari 01 sampai 017 yang saya hormati dan saya banggakan. Juga ketua-ketua RT sekelurahan Cengkareng Barat, Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun saya muliakan dan saya banggakan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini, tentu saja dalam rangka kegiatan reses kami yang dibiayai oleh negara untuk mendapat informasi dari masyarakat bagaimana kita melakukan kerja-kerja untuk masyarakat. Karena Pak RW dipilih oleh masyarakat, juga Pak RT, sehingga Pak RT dan Pak RW harus bisa menyelenggarakan pemerintahan bahwa lebih baik membantu Pak Lurah dan Pak Camat serta Pak Wali Kota. Saya sungguh bahagia pada malam hari ini. 4 periode saya ada di Dewan dengan berganti-ganti partai, dan hari ini merupakan forum yang sangat lengkap. Ada Pak Wali Kotanya, ada camatnya, ada lurahnya, ada sudin-sudinnya, ada asistennya. Kita berikan aplaus lagi sekali. Model-model Pak Wali Kota seperti Pak Yani ini jarang ada. Ini harus kita lestarikan, harus kita jaga dengan baik agar Pak Wali Kota ini lebih dekat dengan masyarakatnya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pasti akan segera difasilitasi. Ini pertemuan menyambung pada saat kita kumpul di posko saya ya, Pak Abi ya. Saya ingin juga mengecek apa yang diusulkan oleh Pak RW, Pak RT dan tokoh-tokoh masyarakat. Sudah sampai di mana perjalanan? Khususnya itu Pak Narjali ya. Saya ingin mendapat laporan karena fungsi saya di Dewan yang pertama adalah membuat peraturan daerah. Tentu saja peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Tidak ada yang namanya peraturan daerah tidak mengacu pada undang-undang yang di atas. Yang kedua adalah fungsi budget, fungsi anggaran. Anggaran itu harus kita awasi dan kita maksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu uang rakyat yang dikolek, yang dihimpun dari masyarakat, yang diberikan sarana prasarana oleh pemerintah kembali masuk dan dibelanjakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga adalah fungsi kontrol, di mana ketika sudah dianggarkan maka kami melakukan fungsi kontrol. Apabila ini semua bisa dilaksanakan
dari masyarakat, dari eksekutif, dari legislatif, maka negara ini akan cepat sejahtera. Gitu ya Pak Wali ya. Karena tanpa kerjasama yang intens tidak akan mungkin. Atau ada yang merasa pintar sendiri gitu. Tidak bisa. Kepintaran, kepandaian itu harus kita bagi secara bersama-sama, kolektif, sehingga kita bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan masyarakat. Saya malam hari ini sangat bahagia sekali Pak Wali dengan program-programnya menceritakan semua apa yang absen bakal dari staf-stafnya dan asistennya. Itu merupakan suatu kebanggaan bahwa masyarakat bisa kenal, kalau bicara bisa ketemu sama kepala SBA nih, Ibu Purwati ya, yang begitu banyak juga ini sudah membantu terkait menyangkut masalah pembenahan gorong-gorong, gitu ya Bu Pur ya. Terus pemasangan unit ya. Nah, nanti kalau ada yang belum terpenuhi, ini ada, nanti kita bisa catat bersama-sama. Memang anggaran kita adalah terbatas. Tahun 2020 anggaran pemerintah DKI itu sudah 87 triliun. Tapi dalam perjalanannya bulan Februari ke Maret terjadi masalah wabah. Semua cooling down dan pendapatan menurun sampai bahkan 50%. Dan 50% ini di samping bayar gaji, bayar tunjangan, harus lagi dibebani dengan biaya pengobatan yang bermasalah COVID. Makanya tahun 2021 hampir tidak ada pembangunan teknis, yang ada semua menyangkut masalah bagaimana mengatasi penyakit dan bantuan sosial. Kita bersyukur kemarin Indus yang korupsi bantuan sosial sudah ditangkap. Mudah-mudahan ke depan nggak seperti itu lagi. Tapi itu semua karena apa? Karena kita ikut mengontrol dengan baik, terjadilah laporan-laporan. Tidak akan mungkin ini bisa tertangkap, tercium apabila masyarakat tidak membuat laporan. Jadi memang kita harus saling memberikan informasi. Pada hari ini saya juga ingin menginformasikan pemilu tahapannya sudah di warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Robbi sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya sangat hormati dan sama-sama kita banggakan, Bapak Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Bapak Inggar. Saya ini ya, siap 10 juta ya, oke. Buat ini sekaligus sama sembako 210 paket. Oke, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat buat warga. Kita dukung Pak Inggar supaya lebih sehat, lebih sukses lagi berkarya. Amin. Oke. Terima kasih ya. Sukses terus. RW 1 dulu, jalan sini. RW 1. Terkait kegiatan hari ini Pak, ada yang bisa disampaikan Pak? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada jajaran Muspiko ya, dalam hal ini pimpinannya Pak Wali Kota, juga hadir Pak Dan Ramil, juga Pak Kapolsek, Ketua Forum RW, Pak Camat, Pak Lurah, dan Dinas Sudin dan asisten yang begitu dengan baiknya menerima informasi terkait menyangkut masalah kebutuhan masyarakat yang akan diperjuangkan, baik itu fasos-fasum kepada para pengembang maupun APBD agar segera masuk kepada perkampungan yang memang harus dikerjakan secara optimal. Dan saya bersyukur, dan dalam 4 periode saya ada di Dewan, ini hari adalah hari yang the best dan hari yang terbaik, di mana Pak Wali Kota datang lengkap semuanya dan langsung menanggapi apa yang menjadi pertanyaan masyarakat dan langsung berjanji akan segera menindaklanjuti menuju kepada titik sasaran untuk kita survei secara bersama-sama, baik itu dari pihak kelurahan, kecamatan, sudin, asisten, Pak Wali Kota, dan kami dari anggota Dewan. Inilah yang kita harapkan ke depan. Kalau masyarakat ingin sejahtera lebih baik, maka koordinasi yang dilakukan pada reses harus seperti ini bentuknya, sehingga masyarakat terpenuhi semua apa yang menjadi keinginannya. Tapi di satu sisi, masyarakat jangan hanya bisa menuntut haknya, tapi kewajibannya tidak dipenuhi. Ada contoh kasus yang sangat ringan sekali, menyangkut masalah pengurukan sedimen yang ada di kali. Di satu sisi itu tidak ada jalan masuk. Ada peraturan daerah yang mengatakan tidak boleh yang namanya garis padan kali dibangun. Nah, kami berharap Pak RT, Pak RW juga harus bersikap tegas untuk segera mengingatkan dan meminta bantuan kepada dinas Trantip ataupun aparat terkait untuk menertibkan, sehingga ini tidak bermasalah buat semua warga. Akhirnya korbanlah semua warga akibat ulah dari oknum-oknum yang menggunakan haknya tidak pada tempatnya. Itu saja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Bapak Haji Yani Purwoko yang begitu antusias sampai jam 10:30 penuh dengan gigi memberikan arahan dan masukan. Terima kasih. Dari Pak Wali, Pak, izin Pak. Ya, tadi kita telah dengarkan bersama. Memang sekarang ini adalah musim masa reses bagi anggota legislatif, sementara kita eksekutif adalah musim masa perencanaan. Ya, kemarin sudah kita lakukan yang namanya musrenbang kecamatan terintegrasi dengan musrenbang kelurahan. Yang tujuannya adalah apa? Terintegrasi dengan kelurahan. 1, efisiensi waktu. 2 adalah untuk meningkatkan kualitas usulan berdasarkan prioritas hasil rembuk RW. Ya. Dan malam ini kami dengan Pak Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Pak Inggar, sangat luar biasa. Masyarakat juga bersemangat untuk merapikan kampungnya, untuk membangun kampungnya agar lebih baik lagi. Beberapa usulan kita sudah akomodir ya, dan ada beberapa yang belum kita selesaikan, dan kita akan selesaikan di tahun ini insya Allah. Kita akan bersama dengan legislatif untuk mensurvei. Setelah warga mengusulkan pada malam hari ini, besok atau beberapa hari ke depan kita dengan legislatif akan mensurvei kondisi lapangan ya, supaya kita ini tepat sasaran, efisiensi, kualitas usulannya juga berkualitas, sehingga masyarakat, kebutuhan akan masyarakat dan keinginan masyarakat dapat kita penuhi, tentu dengan memperhatikan yang namanya skala prioritas. Demikian kira-kira. Terima kasih Pak Wali. Warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, Pak Yani, Bapak Inggar, Pak Camat, Pak Kapolsek dan Amir, dan Asprem, Pak, dan yang lain mungkin nggak bisa disebut satu persatu. RW, saya FKRW, RW 1 sampai 17 dan Ketua RT dan tokoh masyarakat. Pak Lurah, selamat malam. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir di tempat Sekretariat RW 015 Bapak Abi. Mudah-mudahan pada malam ini kita akan mendengar apa yang kita ingin utarakan ke sini, tapi yang penting-penting aja, ya, jangan banyak karena waktunya juga. Ya, mohon perwakilan nanti mungkin dari Pak RW aja memberi pertanyaan aja. Ya, karena waktunya juga, karena sudah malam ya. Kita singkat tapi padat ya. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati kita semua. Ini kan yang pernah saya datang itu ya Pak ya? Bangunan setengah jadi itu ya? Ini Pak, itu kan dari warga masyarakat menyerahkan kepada jajaran masyarakat untuk digunakan sebagai kantor RW. Kan tidak mungkin ini diberikan kepada perorangan, maka ini harus diberikan kepada negara. Sehingga ketika negara ini menerima wakaf itu menjadi tanah negara, maka anggaran bisa dimasukkan untuk membangun tempat serbaguna di sana. Begitu Pak Wali. Jadi nanti koordinasinya langsung kepada Pak Lurah dan Pak Camat, surat diselesaikan surat-suratnya. Lalu setelah selesai langsung negara, maka anggaran bisa masuk. Ya Pak Wali ya, itu Pak Wali ya. Sudah Pak, sudah dipahami. Sudah, cukup ya. Ya, nanti kita ngomong sama Pak Wali dulu ya. Kan punya Pak Tabrani juga ya. Bosnya lah. Oh ya. Udah. Saya kepentingan akan hadir di sana. Ya. Ya. Cukup. Itu dong. Jadi Pak Wali Kota yang terhormat, saya ini kan wakil rakyat, dipilih oleh rakyat. Pada malam hari ini saya rasa berterima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Wali Kota Jakarta Barat dan jajarannya begitu konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat. Kita akan dukung terus Pak Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Yani, untuk terus memimpin wali kota. Nah, paling tidak 5 tahun baru langsung naik jadi sekda. Ya, betul kan? Jadi kita itu harus mendukung orang-orang yang berkualitas. Makanya pada saat pemilu besok, gunakan hak pilihnya dengan baik, ya. Ya, supaya kita punya regenerasi yang lebih baik ke depan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Abi yang memfasilitasi 17 RW ini. Kebetulan Pak Abi kan sebagai ketua forum, Ibu Bapak Ketua RT, tokoh masyarakat yang saya nggak sebutkan satu persatu namanya. Tapi kami semua ingin memperhatikan apa yang menjadi haknya masyarakat. Tapi di satu sisi, jangan ketawa dulu nih. Bisa diam kan ya? Nah, kalau bisa diam. Kalau kita sudah minta hak kita, maka apa? Kewajiban kita sebagai warga masyarakat
juga harus bisa memberikan informasi yang well informed, ya, artinya memberikan informasi yang baik agar kita bisa semua menyelesaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, kita minta doa dari tokoh agama, Pak RW Haji Roman. Silakan.